Nah, Bu Bintang, hari ini saya juga mengundang seorang perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. 7 tahun lamanya korban ini tidak bersuara. Nanti kita tanyakan kenapa 7 tahun tidak menyampaikan kepada siapa saja apa yang terjadi pada dirinya. Saat itu usianya masih 18 tahun, mahasiswi. Dia mengalami kekerasan, tapi hari ini dia berhasil keluar dari trauma sebagai korban. Tapi yang kita pertanyakan, berapa banyak di antara korban kekerasan seksual yang sampai hari ini mengalami depresi, bahkan minta maaf ada yang sampai mengakhiri hidupnya tanpa tahu jalan keluar. Nah, nanti kita tanyakan kepada tamu kita berikutnya, Bu Bintang. Saya panggil Maria Immaculata. Maria, terima kasih. Udah salaman di belakang tadi ya. Oke. Maria pernah menyampaikan pengalaman hidupnya yang pahit di acara Kick Andy 3 tahun yang lalu. Tapi konteksnya sekarang adalah bagaimana Maria bisa bangkit dan kemudian apa yang dilakukan Maria sekarang untuk mencegah jangan sampai apa yang dialami Maria terjadi pada perempuan-perempuan lain, terutama pada mahasiswi-mahasiswi atau mungkin mahasiswa yang lain ya. Tapi supaya ada konteksnya, bisa cerita apa yang terjadi pada dirimu. Oke, jadi ceritanya saya ngalamin kekerasan seksual tahun 2013. Kondisinya waktu itu mahasiswi semester 2 di Fakultas Psikologi UI. Kejadiannya itu waktu pulang dari kampus, saya anak komuter, jadi turun dari stasiun kereta, jalan ke rumah, itu sekitar 600-700 meter aja, tapi memang harus lewatin gang, dan waktu itu kondisinya jam setengah 12 malam. Jadi kejadiannya waktu malam itu melibatkan 5 orang pelaku, dan 5 orang pelakunya itu istilahnya familiar stranger, jadi orang-orang itu memang ada di sekitar rumah saya pernah lihat tapi nggak kenal dan nggak pernah ngomong gitu. Nah kalau tadi Bang Andi bilang kan selama 7 tahun tidak berbicara. Jadi 7 tahun itu sebenarnya saya lupa total kalau saya pernah ngalamin kekerasan seksual. Kalau di psikologi memang kita belajar ada manusia itu punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kejadian saya waktu itu ternyata saya melindungi diri dengan cara karena nggak kuat menghadapi kekerasan seksualnya, memorinya disimpan di dalam kotak, di alam bawah sadarnya. Jadi saya sama sekali nggak ingat gitu. Jadi kalau kita ketemu waktu itu tahun 2013-14, kalian mungkin akan lihat saya nggak kenapa-kenapa. Kalau kalian nanya kemarin dari mana gitu, mungkin saya akan bilang biasa, oh saya balik dari kampus, butuh waktu 2 minggu untuk lupa total. Dan akhir tahun 2019, saya ada rutin meditasi, secara lifestyle lebih oke. Satu malam waktu lagi meditasi, itu keluar di situ gitu. Jadi pas lagi meditasi tiba-tiba kok ada gambaran ini ya, kejadian saya dengan para pelaku. Dan di situ waktu itu badannya langsung gemeteran, saya langsung nangis. Di 7 tahun itu meskipun saya nggak ingat saya ngalamin kekerasan seksual, tapi banyak gejala-gejala atau simptom kesehatan mental yang saya alamin. Kayak misalkan saya mimpi buruk, saya nggak bisa tidur, saya nggak selera makan, saya stres banget di kampus, saya takut untuk ngelewatin jalan atau gang kecil, terus prestasi akademik saya juga turun dan saya cenderung lebih agak menghindari kerumunan atau orang-orang gitu. Jadi memang selama itu saya ngeliat kayak, oh ternyata memang selama 7 tahun meskipun lupa, traumanya itu nggak bisa disembunyiin dan itu sangat mempengaruhi kualitas hidup saya di waktu itu. Setelah meditasi keluar saya kayak, oh oke, ternyata memang ini kepingan puzzle yang saya tunggu-tunggu ya sebenarnya gitu. Meskipun gak gampang, tapi saya memilih kayak lebih baik dia keluar sekarang dan saya proses. Jadi dari 2019 sampai 2022 awal itu
proses pemulihan yang intens buat saya gitu. Saya balik melakukan hobi, saya rutin karena background saya juga psikologi ya, jadi saya lebih banyak hubungan dengan para profesional. Saya tahu harus datang kemana, saya tahu harus ambil bentuk intervensi seperti apa. Sampai ya pelan-pelan mulai balik normal, kerja lagi dan energinya balik kayak biasa itu di awal 2023. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.